Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang sangat mulia ini, dengan kudrah dan iradahnya, dengan taufik dan hidayahnya pula, Allah memberi kesempatan kepada kepadanya untuk hadir bersama-sama melaksanakan kewajiban yang telah dipundakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan solat Jum'ah. Selawat dan salam marilah sama-sama dihantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang manusia yang paling istimewa. Banyak jasa-jasa beliau dan pengorbanan-pengorbanan beliau untuk kepadanya, sehingga sampai uronyo, bahkan dalam doa sampai akhir kehidupan kepadanya, iman dan Islam yang dalam dada kepadanya, iman dan Islam yang dalam dada anak-anak kepadanya, keluarga-keluarga kepadanya, orang-orang yang dia cintai, mandum-mandum atas pengorbanan yang besar, atas kepedihan dan kepahitan yang pernah menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita doakan bersama agar kita bisa dikumpulkan nanti di hari akhirat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga kepada al dan sahabat beliau, para alim ulama, para guru-guru kepadanya, orang-orang yang mendidik dan membimbing agama. Mereka lah orang yang menjaga dan membentengi tanyo dan keturunan. Para ulama lah yang mengarahkan tanyo, yang membawa tanyo, agar kepadanya menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang bahagia, bahagia di dunia dan juga bahagia di hari akhirat nanti. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, saatnya tanyo berada dalam sebuah bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan inilah lahir seorang manusia yang paling agung, seorang manusia yang paling istimewa, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak memberikan keagungan-keagungan dan keistimewaan-keistimewaan terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh pintu-pintu syurga, semua aras-aras yang ada di langit, semuanya bertuliskan nama beliau, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keagungan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, semuanya itu adalah atas akhlak yang sangat mulia yang beliau miliki. Bahkan Allah sendiri menyampaikan keagungan terhadap Rasulullah dalam ayat beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguh engkau wahai Muhammad merupakan manusia yang sangat baik akhlak, merupakan manusia-manusia yang mempunyai akhlak yang sangat luar biasa. Maka kemuliaan seseorang, kesuksesan seseorang, keselamatan seseorang di dunia sangat tergantung dalam kepadanya jalani udip uronyo kan sekedar ibadat yang kepadanya lakukan, kan sekedar ubudiyah kepadanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga tidak kalah pentingnya dalam kehidupan danya uronyo untuk menjadi manusia-manusia yang berakhlak, untuk menjadi manusia-manusia yang mempunyai akhlak yang terpuji, yang akan membawa menyenangkan hati umat-umat Nabi Muhammad yang lain. Bahkan pernah seorang sahabat, beliau ingin melihat di mana keagungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiban ibadat-ibadat yang dimiliki, yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah mendapatkan keagungan,
keistimewaan di hadapan Allah gara-gara banyaknya ibadat yang beliau lakukan. Bukan gara-gara hana hura-hura malam sampai-sampai berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya seluruh sahabat bertamulah kepada Rasulullah. Nekalan bagaimana tingkah laku Rasulullah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Leh malam bak rumah Rasulullah. Wadah nekalan hari-hari Rasulullah dan malam-malam Rasulullah hanya lagi urung-urung biasa. Hanya nembedah tengah malam ne sembahyang 2 rakaat tahajud selesai. Kemudian dilanjutkan dengan witir. Ibadat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sama lagi ibadat yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya beliau berkata, "Ya Rasulullah, lon ingin lon kalian bagaimana tingkah laku dan ibadat yang ron lakukan setiap hari dan setiap malam, sehingga ron merupakan manusia yang paling baik di atas muka bumi ini, sehingga Allah nepilih ron sebagai manusia-manusia yang agung. Nyo ketujuan lon bertamu ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah menyampaikan, ibadat lon yang ke lagi kalung sampaikan ke gata hai para sahabat-sahabat. Pu yang kalon lakukannya hanya biasa si saban lagi kata-kata yang lakukan. Akan tetapi yang membuat yang menjadikan lon beda dengan gata wahai sahabat lon nata depan, di mana lonnya rasa kasih sayang kepada orang lain melebihi daripada kasih sayang seorang ibu terhadap ayahnya, seorang ibu terhadap anaknya, orang tua terhadap keluarga-keluarganya. Maka lon hana pernah benci kepada umat Muhammad, umat lon. Lon hana pernah merasa jengkel, merasa bea terhadap tingkah laku umat dari pu yang dilakukan oleh para sahabat lon. Ternyata inan merupakan ukuran daripada baiknya seorang manusia. Tapi kadang-kadang uronyo gedanyo akhlak-akhlak terpujian sering gedanyo tinggalkan dengan begitu saja wahai saudaraku sekalian. Le di antara gedanyo yang sanggup untuk melakukan ibadat. Tidak sedikit di antara gedanyo yang selalu hadir ke masjid dan berjamaah. Tidak sedikit di antara gedanyo yang tak khatam Quran setiap saat kadang-kadang. Si belian titip ge tak khatam Quran. Tidak sedikit di antara gedanyo uronyo yang selalu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amal-amal yang murah, amal-amal yang tinggi, kadang-kadang gedanyo tinggalkan dengan begitu saja, yaitu berakhlak dengan akhlak mulia terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gedanyo kadang-kadang hana hek bata ibadat kepada Allah, tapi hek gedanyo bata jaga diri gedanyo untuk menyakiti umat Nabi Muhammad. Tatubiat daripada pengajian, tatubiat daripada masjid, tatubiat daripada tempat-tempat kebaikan, kemudian gedanyo zalimi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lidah gedanyo tidak terpelihara kadang-kadang wahai saudara alun sekalian. Le urung-urung yang merasa tersakiti dengan kehadiran tanya. Kehadiran gedanyo, lidah yang gedanyo keluarkan lantunan kalimat-kalimat yang gedanyo putubiat setiap hari dan setiap saat, kadang-kadang selalu merugikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah yang hantingut gop ura-ura malam gara-gara sikrek kalimat yang gedanyo keluarkan. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang mengadu domba mereka, yang menghancurkan kehidupan mereka, yang selalu umat Nabi Muhammad terdalimi gara-gara akhlak dan tingkah laku gedanyo urun. Nyokeh kadang-kadang penyebab-penyebab yang bisa membawa gedanyo kepada neraka jahanam. Nyokeh yang paling sulit dijalani oleh umat Nabi Muhammad di akhir-akhir zaman. Kan gara-gara hana harta, kan gara-gara hana fasilitas udip, tetapi dalam menjaga hidupnya agar tidak terdalimi dan tersakiti umat-umat Nabi Muhammad yang lain. Makanya untuk menjadikan ahli-ahli surga alahkan hal yang mudah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innal jannata huffat bimakarihi." Sesungguhnya surga ditemboki, dipagari. Untuk terlewati surganya, untuk mendapatkan surga kan hal yang mudah. Kan lagi kitanya membalikkan telapak tangan. Kan lagi kitanya siga tak kerdip mata kitanya mudah. Akan tetapi yang sangat sulit kitanya uronyo untuk mendapatkan surga harus terlewati kesusahan dan kesedihan-kesedihan. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala kan angkat derajat kitanya untuk menjadi seorang pemimpin. Baik pemimpin yang paling rendah sampai ke pemimpin yang paling tinggi. Baik jabatan yang dia sandangnya yang paling rendah sampai jabatan yang paling tinggi. Nyo gara-gara nyo ke kadang-kadang penyebab-penyebab
yang membawa kepada durhaka dan murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah dijadikan katanya sebagai pemimpin adalah sebuah karunia besar yang Allah berikan kepada katanya. Nah, nikmat-nikmat yang khusus yang hanya dimiliki oleh orang lain tak miliki oleh katanya sira pemimpin. Nekalan kadang-kadang dalam perjalanan katanya wate gabrokan hana je ke pemimpin aman-aman mantang dalam udip katanya. Tak je janjan yang galak. Begitu kah diangkat sebagai pemimpin, kala pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan, akan tetapi kecil dalam kampung mentang nekalan hari-hari, tengah-tengah malam kana urung pugo, kana urung yang mengadu masalah, maka baik mengaluh katanya, baik merasa berat katanya, baik tak zalimi le katanya ngara-garanya, tak cok hasil bak yang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala gebi karunia yang besar kepada katanya, putra karunia yang besar. Di saat dia tak selesaikan sabuh-sabuh masalah rakyat katanya, tak selesaikan sabuh-sabuh masalah masyarakat katanya, maka Allah akan gebi kenikmatan yang besar bagi kita yang merasa puas dan udip katanya. Nyo Allah sebagai berbahagialah wahai saudara alun sekalian. Dikala urang-urang mengadu kepada katanya, dikala urang-urang dipehek katanya dalam udip katanya, dikala orang-orang yang mengadu berbagai macam persoalan kepada katanya, maka berbahagialah. Sesungguhnya Allah akan angkat derajat katanya sebagai tempat berlindungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tempat berlindungnya pengaduannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu merupakan derajat-derajat yang tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Memang untuk jet kurang baik biasa-biasa menteng. Menyagutanya uronyo tanak pegat rod menjadi urung-urung baik, hanata perumun sapu, hanata open sapu, ya hal-hal yang biasa menteng. Dan itu sangat mudah. Hanya lek dia tak jaga urung lain, baik tak kengkeng sapu kajet kurung yang god. Dan orang-orang yang baik itu selalu selamat daripada lidah-lidah manusia. Orang-orang yang baik itu selamat daripada segala keburukan-keburukan manusia terhadap katanya. Tapi yang paling sulit dalam udip katanya, di saat katanya ingin untuk memperbaiki sesuatu, wahai saudaraku sekalian. Inilah pemimpin-pemimpin katanya. Para orang-orang yang diberi jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat nyankeuh mereka merupakan nikmat-nikmat khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat gebi kedudukan yang laginya oleh Allah, mampukah dan sanggupkah katanya di saatnya untuk menjalani dan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang seiman dan yang seagama, maka uronyo berhati-hatilah dengan umat Nabi Muhammad. Berhati-hatilah dengan orang-orang yang ada di sekeliling kitanya. Walaupun kadang-kadang tak kala nurungnya rendah, tanyo siro tokoh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan banyaknya tokoh yang masuk neraka jahanam akibat daripada takabur yang ada dalam hati mereka. Biasa Allah gebi sabuh kelebihan ke gedanya. Apabila Allah lebih kelebihan ilmu kepada gedanya, merendahkan orang-orang yang tidak berilmu. Apabila Allah lebih harta kepada gedanya yang lebih daripada orang lain, disinankan mulai tamang syaitan untuk merendahkan orang-orang miskin yang lebih gasin daripada gedanya. Dikala Allah memberikan kepada katanya uronyo jabatan yang tinggi kadang-kadang, maka saatnya juga katanya melecehkan dan merendahkan orang lain. Maka gara-garanya ketahuilah wahai saudaraku sekalian, tidak sedikit di antara orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah di dunia ini, mereka akan hidup dalam keadaan kehancuran di akhir-akhir kehidupan mereka. Le urung-urung yang gagah pada kalian pada saat muda-muda, tinggi jabatan yang mereka sandang, le harta yang mereka dapatkan setiap saat, tapi di akhir-akhir kehidupan mereka yang merupakan mulia, yang merupakan terhormat, yang merupakan diagung-agungkan oleh banyak orang, tapi akhir daripada kehidupan mereka menjadi manusia-manusia rendah dan hina, tidak ada seorang pun yang memperhatikan dan memperdulikan mereka. Itu semuanya sebabnya apa, saudaraku sekalian? Karena akhlaknya mereka, karena perjalanan hidup mereka, tingkah laku mereka yang selalu menzalimi dan menghancurkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah dan para sahabat sampai uronyo bahkan sampai hari akhirat masih diagung-agungkan oleh umat Nabi Muhammad.
Begitu juga para orang-orang yang saleh, para pemimpin-pemimpin yang adil, para orang-orang yang berkorban hidupnya untuk kebaikan. Mandum-mandum urungnya selalu akan diagung-agungkan sampai akhir daripada kehidupan mereka. Tapi coba bayangkan tanya uronyo. Banyak di antara kita hari ini yang diberikan kelebihan oleh Allah hanya sesaat. Tapi akhir kehidupan kita menjadi manusia-manusia yang hina dan rendah dalam pandangan manusia, begitu juga dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama. Maka gedanya urung biasa uronyo. Yang kan selaku seorang pemimpin, yang kan urung-urung yang punya wewenang, yang kan urung-urung yang bertempat berlindung urung lain kepada gedanya. Maka jagalah lidah gedanya daripada menyakiti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sahabat urang gelewati sebuah perkuburan. Gerasa oleh Rasulullah bahwa perkuburannya segain diazab oleh Allah. Orang yang dalam kuburnya tinggal diazab oleh Allah, tinggal merasakan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, wahai sahabat lon, natatu so yang tinggal diazab oleh Allahnya, itulah orang-orang yang mengadu domba antara satu dengan yang lain. Orang-orang yang menghancurkan kehidupan umat Nabi Muhammad. Makanya kenum mamun kata Rasulullah, la yadkhulul jannah num mamun. Itulah manusia-manusia yang mengadu domba, yang tidak akan pernah dapat mendapatkan syurganya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nya pula musim kamlai, musim politik, wahai saudara alun sekalian. Banyak di antara gedanya yang mengadu domba antara satu dengan lain. Jagalah lidah-lidah gedanya uronyo daripada menyakiti umat Nabi Muhammad. Bahkan Rasulullah menyampaikan man sabbaka man balagaka, yang sebenarnya orang yang menghancurkan gata, orang yang kun ke gata, orang yang mencaci maki gata adalah orang-orang yang menyampaikan keburukan orang lain kepada gata. Menyana orang yang pegah bakdanya sijih di kun ke drone, sidih di layar. Maka yang sebenarnya yang kun ke gedanya, yang menghancurkan gedanya, yang mendalimi kita, itulah orang-orang yang menyampaikan tersebut. Nyankeh nepegah li Rasulullah man sabbaka man balagaka, orang yang menyampaikan berita itulah manusia-manusia yang jahat yang menghancurkan engkau. Padahal mihanai putroh sunyan bak gedanyo, tanyo malamnya mantang tingut lagi biasa. Mihanai putroh sunyan bak gedanyo, tanyo mantang tenang-tenang mantang udep tu. Gara-gara troh sunyan bak ligliung gedanyo, akhirnya gedanyo tidak bisa tertidur bak malamnya. Akhirnya gedanya menjadi manusia-manusia yang berburuk sangka. Akhirnya gedanya menjadi manusia yang dendam, ingin membalas segala keburukan-keburukan orang lain. Nyan mandum-mandum akibat daripada orang yang menyampaikan keburukan orang lain terhadap gedanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka jagalah lisan gedanya wahai saudaraku sekalian. Tanyo eta pegah haba si uro si malam truh sipluh ribebo kalimat. Tapi berapa banyak kalimat-kalimat yang bisa membawa gedanya kepada syurganya Allah. Malah kalimat-kalimat yang gedanya keluarkan mengadu domba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ada kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang akan mendapatkan perbendaharaan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Rasulullah menyampaikan kalimatani khafifatani ala lisan. Ada dua kalimat yang paling rendah, yang mudah, sangat mudah diucapkan oleh manusia. Mudah tak pada ucapkan kalimatnya. Khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan. Tapi sangat memberatkan timbangan di hari akhirat. Yang bisa memberatkan timbangan kebaikan-kebaikan hari akhirat. Yang bisa merendahkan keburukan-keburukan yang banyak. Itulah kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maka kalimat yang paling mudah kadang-kadang sudah puluhan tahun tidak pernah terucap daripada mulut gedanya. Bahkan nasira orang yang bangkrut yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah lengkap bangkrut dari harta le orang kaya uronyo hana sapuna le ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memberikan solusi. Kemana dua kalimat yang merupakan tasbihnya para malaikat-malaikat? Kemana dua kalimat yang tasbihnya seluruh manusia-manusia di atas muka bumi ini? Itulah kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Padahal dua buah kalimatnya yang puluhan tahun yang tinggalkan. Hanya 1 menit, hanya 1 detik, hanya beberapa menit yang ucapkan akan mendapatkan perbendaharaan yang besar. Akan mendapatkan emas-emas yang mulia di hari akhirat. Akan mendapatkan barang-barang antik di hari akhirat dengan kalimat-kalimat tersebut. Tapi uronyo gedanyo ada yang sering tak tinggalkan dan tak abaikan. Makanya ke saudaraku sekalian hari ini,
Marilah katanya uronyo jaga lisan katanya daripada perbuatan-perbuatan yang jahat. Biasakan lisan katanya untuk berzikir kepada Allah. Lebih-lebih beliau bulan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat satu kali kepada Rasulullah, Allah akan memberikan rahmat, menurunkan kebahagiaan bagi katanya. 10 rahmat. Menyasiplah ke dalam selawat serta boh rahmat. Menyasirbai ke dalam selawat. Allah akan lepaskan katanya daripada azab api neraka jahanam. Maka kalimat-kalimatnya yang bisa menyelamatkan katanya daripada mengunjing dan taubat umat Nabi Muhammad yang lain. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka marilah tanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sisa-sisa umur perjalanan udip katanya uronyo, jagalah hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berakhlaklah katanya dengan akhlak yang mulia. Akhlak mulianya kan sekedar dengan manusia yang diajarkan oleh Allah kepada katanya. Akhlak yang katanya kan sekedar ke manusia yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada katanya. Bahkan dengan binatang sendiri. Nah manusia-manusia yang tamun neraka gara-gara mi. Nah manusia yang tamun syurga gara-gara gebi iya saya. Bahkan dengan lingkungan katanya sendiri. Dalam kitab ketulis bak kaya sendiri hang gebikoh yang hana bermanfaat. Karena pakan bak kayanya engkau jangan memutuskan tasbih daripada pohon-pohon yang ada di sekeliling katanya. Begitulah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kelek katanya hana hubungan sapuan tra katanya dengan bak kaya. Terus kenan giyu akhlak yang gak terhadap katanya. Apalagi dengan binatang katanya uronyo sering tazalimi tak ilahnya binatang. Akhir kehidupan katanya menjadi orang-orang gila bahkan jawai dalam udip katanya. Nyan yang kejadian yang biasa. Begitu juga dengan pohon-pohon yang ada di sekeliling katanya uronyo. Jaga begat. Uronyo baru pendapat-pendapat atau peraturan-peraturan penghijauan pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelumnya telah menyampaikan katanya juga berakhlak dengan baik dengan pohon-pohon yang ada di sekeliling katanya. Terus pak tingkatnya apalagi manusia yang merupakan umat Nabi Muhammad, orang-orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi manusia yang Rasulullah neruk ya mata ke katanya ura-ura malam. Apalagi manusia yang merupakan orang-orang yang selalu gundah Rasulullah. Pada saat dengan ada kalangan umatnya yang masuk neraka jahanam. Maka bakaya sendiri mantang hang gebi zalimi oleh Rasulullah. Apalagi umatnya. Kauronyo katanya haik tak puput kebaikan. Illam ta'amfa'hum. Apabila katanya uronyo haik tak berbuat baik terhadap umat Nabi Muhammad. La tadurruhum. Paling kurang janganlah memberikan mudarat kepada mereka. Baik kehadiran katanya uronyo menyakiti hati umat Nabi Muhammad. Maka bagi katanya uronyo le urung-urung yang kata sakiti tazalimi uronyo. Maka segolom tak tinggalkan dunianya. Segolom katanya kembali kepada Allah. Bertobatlah wahai saudaraku sekalian. Sebanyak apapun amal kebaikan engkau. Maka uro akhirat sehingga tidak berharga. Haji yang berkali-kali. Umrah yang berkali-kali. Sedekah yang ratusan juta. Tidak akan bermanfaat seandainya masih ada umat Nabi Muhammad yang engkau sakiti. Maka urang wa dalam kubuku katanya. Waman ikhwanuka. Siapa yang menjadi saudara kamu wahai saudaraku? Wahai ahli kubur, siapa yang menjadi saudara kamu di dunia? Maka dia katanya uronyo urang yang menyakiti umat Nabi Muhammad, le urang-urang yang tazalimi, hana mungkin dia akan mandum saudara lu. Begitu juga hari ini. Seandainya katanya uronyo haik tak puja umat Nabi Muhammad. Hai tapi kebaikan, hai tak puja-puja umat Nabi Muhammad. Paling kurang baik tak cela umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan katanya. Lagiannya Allah karuniakan kepada katanya untuk tak ibadat, tak sembahyang, tak lakukan kebaikan-kebaikan, tak amalkan rukun-rukun Islam. Maka mudah-mudahan Allah juga mengilhamkan kepada katanya, memberikan kepada katanya karunia yang lebih besar lagi. Bisa memberikan kebahagiaan kepada umat Nabi Muhammad. Khairun nas anfa'uhum linnas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, usikum bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم بتقوى الله وقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله فيا فوز المستغفرين ويا ناجة التائبين. أقيم الصلاة.